Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harusnya pagi ini saya jadwalnya di Puskopkar nih sebenarnya, cuman kondisi masih kurang fit. Kita alihkan jadwalnya di Masjid Nidaul Ilmi. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wath-thalji wal bard wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW dibaca pada rakaat ketiga, karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama, kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah, kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, salju dan air dingin,
bersihkan kesalahannya. Sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga, kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu 3. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka 3 perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah, tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ku perintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, karena Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak juga mengatakan iya. Beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar.
Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22, di mana Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur, disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka, sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi SAW, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati, kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagian mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar, karena hadis ini bicara khususiyah Nabi, kekhususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa, kemudian Nabi SAW membelah pelepah kurma, kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiyah Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah, karena ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian mengatakan, lihat, mereka mendengar, karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja, saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak, karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompah sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan
berteriak-teriak dan mengatakan kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Artinya dia kan merasakan tuh, tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara trompa. Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi SAW, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi SAW akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiyah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Pemanya ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahan namanya, seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alaihi, sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, karena wasiat gitu ya, tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi SAW? Safar itu qit'atun minal adab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari adab. Apakah ketika antum safar antum diadab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih, kan begitu ya. Maka yang dimaksud diadab di kuburannya karena niyah orang hidup itu bukan diadab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Umpamanya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin.
Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudiral mu'minu atathu malaikatur rahmati bi jarirati bayda fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi babas sama' fayaquluna ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi faya'tuna bihi arwahul mu'minin falahum asyaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi." Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, "Keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah." Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, "Betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi." Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapa akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah, karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah, karena ini perkara gaib masalahnya, kawan. Ya, perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebagian mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 4 perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama,
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inna ummi uftutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan kalau dia ada kesempatan bicara tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atathu imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai, pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin, dia punya hutang puasa 1 bulan tuh. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya, karena itu hutang, ya. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, hujji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu, laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.